Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat di pengajian rutin majelis tercinta kita, Majelis Pengajian Perancis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi mulia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Andang Heriana MPD. Beliau saat ini disibukkan dengan kegiatannya sebagai dosen Universitas Saskia Bogor, Indonesia. Lebih dulu saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah bagi semuanya. Semoga tahun baru ini membawa kebaikan kepada kita dari awal sampai akhir. Tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian kalender, tetapi momentum untuk memperbaiki niat, memperkuat keimanan, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Hijrah sejati dimulai dari perubahan diri yang kemudian menghadirkan ketenangan hati dan melahirkan hubungan keluarga yang penuh keberkahan. Bagaimana menjadikan semangat hijrah sebagai fondasi untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan diridhoi Allah. Mari bersama-sama kita mengambil hikmah, aspirasi dan pelajaran, inspirasi dan pelajaran dalam kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita bersama membuka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz untuk memberikan kajiannya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah. Di sini asarnya selesai berjamaah pukul 15.39 ya. Jadi dari masjid sekitar 3 menit, kemudian ada di ruangan sekarang. Alhamdulillah. Suaranya sudah jelas ya Mbak ya? Ya, jelas Ustaz. Baik, gimana semuanya sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ustadz suaranya kecil banget, nggak kedengeran Iya, ya. Ustadz Menurun Andang. ya. Suara Kecil Ustadz sekali menurun itu. ini Ustadz. Sekarang bagaimana? Masih kecil. Kecil ya. Mbak Berta jelas ya suara saya ya? Suara saya jelas Ustadz, tapi teman-teman pada umumnya ini kurang kecil, diterima dengan kecil suaranya. Oh gitu, baik. Sebentar ya. Saya berarti menggunakan dua ini ya, satu lagi handphone ya. Iya, pakai dua device. Oke, sekarang jelas ya. Nah, Oh ya, jelas. Suaranya sekarang dari sudah sini aja, benar. jelas. Ke HP sekarang. Ya, tafadhol Ustadz. Jadi kalau ada yang bertanya, apa kabar? Kemudian jawabannya baik, lalu diikuti dengan alhamdulillah, maka itu bukan biasa-biasa saja jawaban itu. Itu ibadah yang mulia. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah suami kita, apakah tetangga kita, orang tua kita, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Maka ketika kita mengatakan baik, lalu alhamdulillah, maka alhamdulillah itu akan mengangkat baik. Jadi baiknya itu akan bertambah.
Jadi ini ibadah mulia ya, Mbak Derta. Ya, Apa kabar ibu-ibu, teman-teman semuanya? alhamdulillah baik, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Nah, baik, lalu alhamdulillah. Maka ketika ada alhamdulillah untuk baik, baiknya akan bertambah-tambah. Sehatnya bertambah, uangnya bertambah, hatinya semakin lapang, kemudian masalahnya semakin mengecil, kemudian kerumitannya semakin terurai. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan meningkatkan, melipat gandakan kebaikan yang kita rasakan pada hari ini. Baiknya akan bertambah-tambah. Jadi jangan dipandang sebagai jawaban yang biasa-biasa saja. Pertanyaan apa kabar, lalu dijawab dengan baik, ini ibadah yang amat sangat mulia. Jadi punya dimensi pahala, punya dimensi kebaikan, punya dimensi batiniah yang sangat luar biasa, sehingga Allah mengapresiasi itu. Ya, jadi sekarang kalau ada yang bertanya tentang kabar, maka dijawab dengan hati, baik, alhamdulillah. Baik, Eh, alhamdulillah. ya, nanti ditanya suami harus begitu ya, senyum dan baik, sayangku, alhamdulillah sehat gitu. Maka sehatnya akan bertambah-tambah. Uang belanjanya juga bertambah, Ustaz. Uang belanjanya bertambah. Ya, rupiahnya bertambah, dolarnya bertambah. Insya Allah. Insya Asal yakin Allah. aja. Ya, yakin baiknya bukan untuk suami, tapi jawaban baiknya Amin. untuk Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa wa Ta'ala. Subhanahu wa Ya, ta'ala. bukan untuk mengikat hati suami, tapi untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kuncinya. Ya, pada sore hari ini sekitar 40 menit ke depan atau 45 menit kita akan belajar bersama, berdiskusi. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat, dan ada oleh-oleh yang bisa kita sama-sama dapatkan. Amin. Pertama, hijrah itu ya. Jadi hijrah itu sekarang sudah tanggal 3. Artinya kalau sudah tanggal 3, mobil sudah berjalan. Jadi kalau hari Selasa tanggal 1, maka mobil sudah berjalan. Mbak Berta mungkin sudah gigi 5 ya. Apa masih di gigi 1? Sudah masuk jalan tol, kemudian gearnya sudah gear 5, gasnya sudah kencang 140, kemudian sudah nyaman gitu kecepatannya. Kartu tolnya Kemudian terisi, bensinnya terisi, penuh. bensin penuh, e-tol juga aman, ya kan? Kemudian sudah Betul. sarapan, maka kecepatannya akan maksimal dan akan prima dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tidak terlalu tinggi Amin. tapi cukup tinggi lah, 120 atau 130 ya. Amin. Ya, itu hijrah itu kalau ingin cepat, selamat, maka langkah pertamanya adalah kita harus berani untuk mengakui bahwa posisi kita pada hari ini, pada saat ini sedang tidak baik. Jadi persyaratan utama kita bisa hijrah kalau kita bisa menemukan bahwa saya pada kesempatan ini, pada akhir tahun 1447 Hijriah, kondisi saya tidak baik. Dosa saya masih banyak, kelemahan saya masih belum banyak diperbaiki, kemudian batiniah saya juga masih relatif tidak terlalu baik gitu. Nah, sehingga atas dasar kesadaran itu kita akan beristighfar, kemudian minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah pertama kita bisa berhijrah itu mengakui bahwa saya adalah orang yang dalam posisi mungkin mantan orang jahat, mantan orang tidak baik, mantan orang yang banyak dosa, tapi bukan orang baik itu. Jadi di tengah-tengah barangkali ya, mantan orang pendosa, tapi juga bukan orang baik. Artinya orang yang sedang berjuang untuk menjadi orang baik. Nah, itu menurut hemat saya, syarat pertama kita kalau ingin hijrah.
berpindah. Ya, berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang dosanya banyak, kemudian dosanya semakin berkurang, semakin berkurang. Akhirnya kita akan menempati posisi yang cukup istimewa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi hijrah itu bukan untuk mendapatkan reputasi di hadapan manusia, tapi hijrah ini untuk mendapatkan posisi, mendapatkan reputasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ibarat sekarang kita melihat, Mbak Berta sukanya buah apa? Buah jeruk, buah melon, apa buah pir, atau buah semangka? Ini jangan yang lagi tren ya Ustadz, buah apa yang paling manis? Di Indonesia lagi ngetren. Ya juga, saya salah pertanyaan begitu ya. Nggak usah Gitu diteruskan Ustadz. berarti ya. Misalnya kalau kita lihat jeruk ya, lihat buah jeruk gitu. Kita kan ingin jeruk ini enak dipandang, rasanya manis. Tuh. Rasanya manis, enak dipandang, harganya mahal. Nah, jadi hijrah itu ingin seperti matangnya buah jeruk. Kenapa kita suka jeruk? Karena manis, karena warnanya Masya Allah segar sekali. Itulah analogi yang sangat sederhana. Jadi rasa jeruk itu adalah kepribadian kita, watak kita. Kenapa kita suka jeruk? Karena warnanya segar, rasanya manis. Nah, rasa manis ini kan sudah melekat pada jeruk. Rasa manis ini sudah melekat pada jeruk. Kemudian warnanya yang begitu segar, ya, ini juga warna yang melekat pada jeruk. Saya suka jeruk, walaupun harganya mahal, saya akan beli karena segar, menyehatkan, dan membuat saya bertambah sehat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai manusia, ya. Kalau manis itu adalah sifat jeruk, maka harus banyak kebaikan-kebaikan yang melekat ke dalam diri kita sehingga kita persis seperti buah jeruk. Kalau buah jeruk punya beberapa sifat ya, manis, segar, kemudian apalagi Mbak Berta? Juicy Ustadz, Kenapa? juicy, banyak Juicy banyak ya. jusnya. Wah, banyak seratnya juga banyak gitu. Maka Ya, kita sebagai seorang muslimah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus sebanyak-banyaknya menempelkan kebaikan agar kebaikan itu melekat kuat dalam kepribadian kita. Seperti jeruk tadi itu. Maka hijrah menjadi penting. Karena menjadi baik itu tidak sebentar ya. Mungkin kita sudah berumah tangga, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Baiknya itu mungkin setelah melewati 23 tahun. Karena menempelkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita itu butuh proses. Sampai kebaikan itu tidak bisa dilepaskan. Sampai ke bawah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, Mbak Berta itu yang penyantun itu ya. Oh, Mbak Berta itu yang sabar ya kalau suaminya kadang-kadang capek dari kerja kemudian ini. Oh, Mbak Berta itu yang ini ya, yang kalau ada orang minjem uang cepat sekali ngasih uang gitu. Itu maksud saya. Ya. Amin. Kenapa Mbak Berta terus? Karena yang dibuka kameranya Mbak Berta. Jadi Mbak Berta aja. Biar nanti yang lain juga ikut buka kamera. Amin. Ya. Jadi berhijrah itu proses yang panjang. Sebagaimana pohon jeruk dari mulai bunga sampai berbuah itu butuh proses yang panjang. Tidak tiba-tiba. Ya. Tidak tiba-tiba. Maka di dalam Al-Quran, teteh-teteh semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa membuka surah Al-Baqarah ya ayat 218 ya. 218. Nanti PPT-nya dikirim sama Teh Dini insya Allah. Ya, baik yang di mobil senyamannya ya, Masya Allah, senyamannya. Senyamannya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat.
Jadi ketika buahnya sudah bagus, sudah segar, manis, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengharapkan rahmat? Karena yang bisa mengasihi tanpa jarak, yang bisa mencintai kita tanpa jarak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan semua kebutuhan kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa kebutuhan kita saat ini mau sehat? Itu ada di Allah. Hati ini kok sempit sekarang, ada di siapa? Ada di Allah. Kok saya banyak dosa, siapa yang akan mengampuni? Allah. Jadi semua kebutuhan hidup kita, baik yang sifatnya apa namanya zohir maupun yang sifatnya batinnya, itu ada di Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ada di siapa-siapa. Yang bisa mengizinkan kita bahagia, yang bisa mengizinkan kita sehat, yang bisa memberi kita kelapangan, semua pemberian-pemberian kebaikan itu semuanya ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita harus mengharapkan rahmat berjihad ini karena semua kebutuhan kita ada di Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Allah yang terus-menerus memberikan kebaikan. Kalau suami kita, pasangan kita, orang tua kita mungkin tidak bisa terus-menerus setiap detik, setiap jam memberikan kebaikan kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus memberikan kebaikan tidak berhenti. Siapa sekarang yang memberikan mata kita bisa melihat? Allah. Siapa yang kemudian tangan kita sekarang bisa diangkat, bisa diturunkan? Kalau ada yang gatal, kita bisa garuk, kemudian bisa ke kamar mandi, kemudian bisa sholat, bisa makan. Siapa itu yang memberi? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhenti kepada kita. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah ini dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala karena semua kebutuhan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan hanya satu-satunya yang bisa terus mengurus, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan uang itu seharusnya ini dari Allah. Walaupun melalui pekerjaan misalnya, atau melalui suami misalnya, atau melalui tetangga. Tapi yang harus pertama kali ada di benak kita, pikiran kita, ini dari Allah. Gitu. Jadi semua kebutuhan kita yang mengurus persoalan-persoalan hidup kita dari A sampai Z, satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlari. Ya. Dan ini perintah Allah, perintah Al-Qur'an. Jadi versi Al-Qur'an itu ketika kita ingin menuju Allah, maka berlari. Ya, berlari ya, dengan terukur berlari, jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa tidak baik. Berlari. Ya, seperti orang lari maraton kan terukur tuh. Latihan dulu, kemudian kecepatannya juga terukur ya. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam surah Az-Zariyat ayat 50 ya. Az-Zariyat ayat 50. Nah, jadi itu hijrah. Jadi syarat pertama adalah kita harus berani bahwa saya saat ini banyak sekali dosanya, banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kesalahannya, banyak capaian-capaian batiniah yang belum tercapai, banyak kebaikan-kebaikan yang masih merah. Kok saya sudah umur 40 tahun, 50 tahun, kok sabar saya masih belum baik ya? Kok syukur saya masih belum baik ya? Kok tawadhu saya belum baik ya? Nah, itu harus kemudian disadari dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Lalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu yang pertama ya. Jadi berangkat dari istighfar, berangkat dari tobat. Nah, yang kedua, indikator tobat yang baik, istighfar yang baik adalah lahirnya sifat rendah hati. Ya, karena kita banyak dosa, karena kita banyak kesalahan, karena kita banyak kelemahan, kan nggak pantas untuk berbangga diri, nggak pantas untuk takabur, nggak pantas untuk sombong. Oh saya bukan orang baik itu.
Kalau tadi sepakat bahwa kita mantan orang jahat, orang pendosa, dan juga bukan orang baik, berarti kan di tengah-tengah tuh. Saya ini bukan siapa-siapa di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saya gitu. Syukurnya aja belum bagus, sholatnya aja masih belum khusyuk, sedekahnya aja masih kurang, berbakti kepada orang tua aja masih nilainya pas-pasan gitu. Apa yang harus dibanggakan? Apa yang harus kemudian menjadi takabur gitu. Jadi indikator bahwa kita telah cukup berhasil beristighfar, bertobat adalah kita tawadu. Dan orang tawadu itu dalam ilmu psikologi ya, itu relatif mudah diatur. Jadi kalau Mbak Berta mau melihat apa ini orang tawadu apa tidak, itu lihat apakah dia mudah diatur enggak. Jadi kalau mudah diatur itu ciri kedewasaan seseorang. Kedewasaan di sini artinya kan tawadu, rendah hati gitu. Rendah hati ya. Rendah hati, saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya ini siapa sih gitu ya. Jadi itulah eh, ciri bahwa orang yang sudah mulai berhasil istighfarnya, tobatnya, senantiasa dia merasa saya itu belum baik gitu ya. Terus apa yang mau dibanggakan? Ya, akhirnya kan dia tawadu ya, tawadu, kemudian rendah hati, kemudian ingin terus memperbaiki diri gitu ya. Ingin memperbaiki batiniahnya, ingin memperbaiki apa namanya? Cara berpikirnya, memperbaiki cara berumah tangganya, memperbaiki cara melayani suaminya, memperbaiki cara mendidik anak-anaknya gitu. Itu karena sifat tawadu itu. Ya, jadi cara mendiagnosa kita sendiri ya, kita sendiri ini semuanya, apakah istighfar kita sudah berbunyi dan sudah kemudian menginternal di dalam hati kita, maka sudahkah kita tawadu? Artinya tawadu ini kan merasa diri tidak lebih baik dari yang lain ya, Pak Berta ya. Ya. Jadi kalau kita masih merasa diri lebih baik, lebih tinggi dari yang lain, walaupun tidak ditampakkan gitu, hanya dalam hati misalnya, nah, itu kan berarti perlu latihan lagi. Istighfar kita perlu latihan lagi. Kan kalau kita istighfar di hadapan Allah, ya Allah saya ini siapa sih gitu, dosa masih banyak, kemudian istighfar apa namanya, eh, apa namanya, sabar juga masih belum bagus, syukur apalagi misalnya gitu kan. Nah, jadi mulai dari sinilah titik titik mula kita kalau mau berhijrah. Karena hijrah kita pada saat ini adalah hijrah spiritual. Ya. Hijrah spiritual, hijrah yang sifatnya adalah batiniah, gitu ya. Nah, kalau sudah ke tahap ini, ya, kalau sudah ke tahap ini, maka apa namanya, insya Allah kita akan terus semakin baik, ya, semakin baik dan semakin mudah merasakan hati kita itu dalam keadaan tenang dan bahagia. Nah, itu yang pertama ya, apa namanya, yang bisa disampaikan. Nah, sekarang yang kedua tentang bahagia ya. Nanti kita sambungkan antara bahagia ini dengan hijrah di tahun sekarang 1448 Hijriah. 48. Ya, jadi eh, Mbak Berta, kalau Mbak Berta ingin teh dini atau yang lainnya, kalau ingin eh, mendapatkan kebahagiaan, kira-kira doanya apa ya? Kalau saya pribadi Ustadz, kalau ini ya kalau doa khusus walaupun bahasa Indonesia ya Ustadz ya, saya cuma Iya, iya. gini Ustadz, ya Allah, bahagiakanlah saya di dunia dan di akhirat dan bahagiakanlah juga orang-orang di sekitar saya. Karena saya yakin ketika kita bahagia dan orang-orang di sekitar kita bahagia juga, bahagianya akan menular gitu. Mungkin ada Oke, teman-teman baik. yang lain, Teh Ada yang Alfi lain boleh mungkin nanti ada mungkin kita doa lain. boleh chat ya, apa doa agar kita diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman, kalau ini buka mic-nya, boleh langsung. Boleh atau di chat gitu. Mbak Berta, kalau uangnya banyak bahagia?
Saya bahagia kalau uang banyak sih Ustadz. Itu manusiawi banget Ustadz. Artinya uang bisa memberikan rasa bahagia ya. Iya, hepeng mengatur dunia kata orang Batak. Iya, Mbak iya, iya. Berta, Uang, orang Indonesia tidak butuh kaya. Yang penting cukup saja. Cukup uangnya, cukup Kata siapa? mobilnya Ayo. gitu. Indonesia tidak pernah iya. bermimpi kaya. Iya, betul Mbak Dini. Kalau Ya, saya, ini doa saya, ya, ya boleh boleh. Doa Ibu apa doa? Iya, silakan. Teteh. kalau saya doa saya supaya Allah memberi saya kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga semua orang yang mencintai saya bahagia dunia akhirat gitu, Ustaz. Masya Iya, Allah. iya. Masya Allah. Nih, dalam kesaksian Anas bin Malik, ibu-ibu sekalian ya, dalam kesaksian Anas bin Malik, doa ya, doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi kita Rasulullah SAW itu doa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kira-kira doanya apa ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah. eh, Dan doanya sudah kita hafal sejak kecil. Sejak Baberta kelas 1 SD sudah hafal doanya. Robbana atina fid Rabbana dunya atina hasanah fid dunya Jangan hasanah wa fil Rabbana akhirati hasanah wa qina adzabannar. atina. Betul, adzabannar. betul. Masya Betul. Jadi Allah. kalau ada yang bertanya, apa doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi kita? Itu doa ini. Ini doa yang paling banyak diulang-ulang. Ya. Juga Doa waktu satu Dalam ayat. kesaksian Anas bin Malik, doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi kita adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu juga dibaca Ustaz, tapi yang bahasa Ya, Indonesia ini kan doa kebahagiaan bukan? Dan Benar Ustaz. kebahagiaan mimpi kita semua kan, cita-cita kita semua kan. Coba kita lihat dan kita bahas sedikit ya. Suami kita itu akan menjadi bahagia kita jika suami kita, atau gini lah, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Rob kami, berikanlah apapun di atas muka bumi ini adalah kebaikan. Jadi versi Al-Quran, kebahagiaan terwakili oleh satu kata, yaitu hasanah. Apa itu hasanah itu? Baik ya. Baik. Baik. Jadi hasanah itu baik. Ya Allah, ya Rob kami, berikanlah apapun di muka bumi ini kebaikan. Hasanah. Ya. Coba. Suami kita itu akan menjadi bahagia kita jika suami kita baik. Begitu ya. Anak-anak itu akan menjadi bahagia kita kalau anak-anak baik. Ya. Pekerjaan kita itu akan menjadi kebahagiaan kita kalau pekerjaan itu Baik. baik. Baik dan lancar. Apalagi tetangga itu akan menjadi kebahagiaan kita kalau tetangga itu Baik. baik. Coba kalau tidak baik, apa yang terjadi? Nggak Gelisah kurang ya? bahagianya tidak bahagia. Ya, kurang bahagia, gelisah. Misalnya ada seorang ada seorang yang pekerjaannya tidak baik gitu ya. Itu kan gelisah. Gitu. Jadi versi Al-Qur'an dalam konteks bahasan kita saat ini, kebahagiaan terwakili oleh satu kata yaitu hasanah. Hasanah itu baik tafsirannya. Terjemahan umumnya ya, terjemahan bebasnya itu baik. Berikan kami kebaikan. Saya akan bahagia kalau istri saya baik. Rasanya saya akan gelisah kalau istri saya tidak baik. Kalau pekerjaan saya tidak baik. Ini doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi. Jadi kalau hari ini kita akan berbicara tentang hati yang penuh dengan kebahagiaan, maka kita boleh berangkat dari doa ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan apapun di akhirat nanti
kebaikan. Ya kan? Kebaikan. Banyak nanti keinginan kita di akhirat. Dan kalau baik semuanya insya Allah bahagia. Wakina adzabannar. Apa wakina adzabannar artinya? Neraka. Jauhkan dari azab api neraka. Neraka. Ini untuk doa untuk kapan ini? Doa ini untuk kapan? Jauhkan dari azab api neraka ini untuk kapan kira-kira ya? Untuk kalau kita meninggal, Boleh. Ustaz. Ada yang sambil di chat biar kita diskusi aja ya. Iya. Sesudah Untuk kapan kira-kira doa wakina adzabannar itu ya? sesudah dihisab. Kematian, setelah kematian, akhirat saya. Setelah kematian. Untuk nanti berarti ya? Iya, Atau untuk sekarang? untuk nanti. Ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Nerakanya nanti, ya, nerakanya nanti, Pak Berta. Kapan nerakanya? Nanti kan di akhirat. Di sini kan nggak ada, adanya api. Adanya api biasa di sini. Wakina adzabannar, jauhkan dari api nerakanya nanti. Tapi sebab-sebab untuk masuk nerakanya kapan kira-kira? Sekarang. Kapan? Sekarang Ustaz, di dunia ini. Sekarang. Ya, jadi doa ini untuk sekarang dan untuk nanti. Jadi kira-kira begini, kalau sekiranya membicarakan orang itu adalah pintu neraka, sebenarnya doa itu agar kita dijauhkan dari membicarakan orang. Karena membicarakan orang itu adzabannar, pintu neraka. Jadi kalau sekiranya misalnya riba itu pintu neraka, maka jauhkan diri dari riba. Kalau misalnya meninggalkan sholat itu adalah pintu neraka, maka jangan meninggalkan sholat. Kalau baca Al-Quran itu adalah petunjuk dan cahaya nanti di akhirat, maka belajar pelan-pelan untuk menghafal dan memperbagus baca Al-Quran. Karena itu adalah, kalau tidak memperbagus dan mempersering baca Al-Quran, itu adzabannar. Jadi, wakina adzabannar itu adalah doa kita untuk saat ini. Dan untuk nanti di akhirat. Agar tidak masuk neraka. Tapi sebab-sebab untuk untuk masuk neraka, kapan adanya? Sekarang ya? Sekarang. Nah, jadi kebahagiaan itu kan cuma dua. Kita diberikan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Jadi doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, untuk mendapatkan. Jadi kalau Mbak Berta Rabbana atina fid dunya hasanah, ingat siapa? Ingat suami. Nah, berarti kalau ingat suami, Mbak Berta sedang mendapatkan suami akan jadi baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ingat pekerjaan. Berarti Mbak Berta, ya Allah, jadikan pekerjaan saya ini baik. Ingat saya sebagai tetangga online. Belum pernah ketemu soalnya. Ingat saya berarti mendoakan saya agar saya baik. Sedang di rumah berarti mendoakan rumah ini baik. Tenang, sakinah gitu ya. Jadi doa ini adalah doa untuk kita dan doa untuk orang-orang di sekitar kita. Hati bahagia, keluarga mulia. Lewat doa ini. Sebagaimana judul kajian kita pada hari ini. Jadi setelah berhijrah, maka doa yang sudah kita hafal sejak kelas 1 SD ini harus kemudian menjadi ada rasa. Gitu. Jadi jangan sampai tadi di sini ada yang chat, ini doanya gimana ya? Hanya apa tadi di sini? Doanya gimana ya? Apa doanya hanya di bibir. Apa? Di sini ada tadi. Tapi kalau pas doa itu sampai di bibir saja gimana Ustaz? Belum sampai ke hati apakah doa itu diterima? Ya insya Allah. Nanti kita bahas ya diterima tidaknya itu. Ya. Jadi harus ada rasa. Makanya setiap sholat berjamaah di masjid atau setiap kita sholat di rumah, kira-kira kalau ada ustadz mimpin doa, doa ini selalu ada nggak kira-kira?
Ya, selalu ada, Ada ya, Ustaz. selalu Ya, ada ya. ya, Mau ada acara pernikahan, acara kematian, syukuran, ya. apapun namanya gitu. Pasti doa ini tidak terlewat. Ada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita terhindar dari gibah, bahagia kan hati? Oh, bahagia sekali. Terhindar dari yang buruk. Kan bahagia itu gitu. Yang baik diberikan, yang buruk dijauhkan. Gitu. Ya. Yang baik diberikan, yang buruk dijauhkan. Itu bahagia. Gitu ya. Eh, Nah, sekarang pertanyaannya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa definisi baik itu? Nah, ini yang paling cukup penting juga untuk kita bahas. Apa definisi baik? Apakah baik itu Baberta sehat terus? Mhm. Apakah baik itu Baberta karir kerjaannya naik terus? Apakah bahagia itu ketika uangnya di rekening nggak pernah berkurang, naik terus? Apa itu bukan definisi hasanah atau definisi baik itu? Kalau menurut saya, kalau baik itu lawan dari yang tidak baik, Ustadz. Dan sebagai Ya, Islam, seharusnya kita, kebaikan, nilai kebaikan itu adalah baik menurut kaidah Islam dan untuk menyenangkan Allah gitu, Ustadz. Insya Allah. Ya, jadi kan kalau kita sehat terus, apa memungkinkan? Gini, jadi baik yang dimaksud adalah baik atas timbangan rahmat dan hikmahnya Allah. Bukan dalam versi keinginan kita. Kenapa? Karena keinginan kita mayoritasnya banyak nafsunya. Duniawi. Jadi keinginan kita itu banyak banyak nafsunya. Saya sekarang ya Allah ingin punya rumah yang gede gitu. Itu nafsu apa bukan ya? Ya Allah Mhm. saya ingin apa gitu. Ya. Jadi kebanyakan kita, saya lah ya, saya nggak mau ngumpetin yang lain kayak enak. Kebanyakan saya dan Mbak Berta aja ya berdua. Yang lain juga sama mungkin. Itu kan kebanyakan kita itu keinginannya itu keinginan yang banyak nafsunya. Mhm. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau keinginan kita dipenuhi sama Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Lebih baik Ustadz karena kita bahagia, keinginan kita merasa dipenuhi Allah dan itu memberikan kita kebahagiaan Ustadz. Iya, cuma masalahnya Juga lupa keinginan kita berdoa. itu banyak nafsunya. Mungkin juga Dan lupa berdoa. kadang-kadang keinginan kita itu mungkin berbeda dengan keinginan Allah. Betul. Iya. Jadi baiknya ini sebenarnya adalah baik dalam timbangan hikmah dan rahmatnya Allah. Jadi hikmah itu pantas. Itu. Dikasih motor dengan mobil. Baikan mana menurut kita? Mobil Ustadz, Mobil. Kalau Allah ngasihnya motor, baikan mana? Alhamdulillah Ustadz dikasih kan? Nah, kok kayak kurang ikhlas jawabannya ya. Jadi kalau versi kita mau mobil. Tapi kalau Allah ingin ngasih motor, karena Allah timbangannya hikmah dan rahmat, Hmm. cinta kasih sayang, maka motor jauh lebih baik daripada mobil. Sepakat nggak? Mhm. Ya, Karena pemberian Allah atas dasar timbangan hikmah. maaf. Sementara keinginan kita atas dasar timbangan keinginan dan nafsu. Walaupun kelihatannya baik, belum tentu itu baik. Karena pengetahuan kita terbatas. Sementara Allah Maha Hmm. tahu mana yang terbaik untuk saya. Makanya kenapa Nabi itu dan Rasul hidupnya penuh dengan ujian.
Nabi Yusuf misalnya masuk sumur, dicemplungin ke sumur, tahu kan sejarah Nabi Yusuf ya? Calon Iya, Nabi Ustaz. masuk sumur coba. Calon Nabi difitnah sehingga masuk ke penjara. Gitu. Iya kan? Coba semua calon-calon Nabi itu hidupnya hampir menderita, tidak sepi dari penderitaan. Apakah itu baik? Baik versi Allah. Maka dalam perspektif ini, kalau kita ingin mengambil hikmah, bahwa setelah keimanan, yang bisa memperbaiki hati kita, itu ujian. Jadi ujian itu baik. Mau mobil dikasih motor. Mau motor kok malah nggak dapat apa-apa gitu. Diuji nggak dapat apa-apa gitu. Mau motor udah doa diuji nggak dapat apa-apa. Maka dalam konteks ini para ulama menyampaikan yang bisa memperbaiki hati kita setelah keimanan adalah ujian. Coba Bu Berta dan Ibu Ya, sekalian Ustaz. ya. Kalau uangnya sedang banyak, tawakalnya bagus nggak? Kayaknya biasa-biasa aja. Iya. Tapi Merasa kalau sudah terpenuhi. terpenuhi, sholat juga kayaknya nggak ada rasa gitu. Tapi kalau Bu Berta, Ibu tidak tahu ya apakah bulan depan masih bekerja apa tidak. Ini perusahaan sedang dalam evaluasi melihat karyawan harus di PHK sekitar 30 orang. Ibu masuk dalam list. Kira-kira Ibu sujudnya akan ada air mata nggak? Ya Biasa, Allah. Ustaz. Iya, jadi ketika ada ujian, itu terasanya kan ada rasa ketika berdoa itu kan satu patah doa pun kalau ada sedang ujian kan ada rasa kan? Ada apa ya? Ada dekat dengan Allah gitu. Beda dengan lagi sedang biasa-biasa saja. Ini waktunya udah habis ya. Ini 1 Iya, menit lagi. Ustaz. Kayak kita kalau lagi kenyang, ada durian di depan meja kita, kira-kira kita nafsu nggak kalau lagi kenyang? Kayaknya Lewat, biasa-biasa Ustaz. aja ya. Ya. Biasa aja kalau lagi kenyang. Tapi kalau lagi lapar, kayaknya Masya Allah gitu, nikmat sekali gitu. Nah, lapar itu adalah ujian agar kita bisa dekat dengan Allah, hati kita bening, dan itulah yang bisa membersihkan. Jadi, baik ini bukan hanya versi kita sebagai manusia, tapi baik dalam timbangan hikmah dan rahmatnya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, apalagi kita di dunia, ya tempatnya ujian. Jadi ujian belum tentu itu satu keburukan, tapi bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Sama kalau saya dikasih permen sama ibu-ibu, permennya saya buang, bungkusnya saya buang, isinya saya ambil. Dan bungkusnya jauh lebih murah daripada isinya. Bungkus itu adalah ujian, isi itu adalah pemberian Allah lewat ujian yang kadang kita tidak dimengerti apa isi dan pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam ujian itu. Baik, kalau gitu sudah habis waktunya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa ada sesi tanya jawab. Nanti PPT-nya setelah ini langsung dikirim ya lewat WA. Iya, Ustaz. Siap, Terima Ustaz. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Kita jadi tahu ya Ustadz ya bahwa hijrah itu juga enggak serta-merta tiba-tiba kita langsung menjadi baik ya Ustadz. Kita harus menanamkan bahwa kita merasa rendah, kita merasa tidak tahu apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, terus berusaha lebih baik demi mengejar hikmah Allah memberikan rahmat dan terus memberikan hidayah kepada kita sampai akhir zaman. Baiklah Ustadz istirahat dulu, mungkin membasahi tenggorokan dulu Ustadz, sambil mendengarkan pantun yang akan saya bacakan sendiri Ustadz. Baik. Silakan teman-teman pertanyaannya disiapkan ya, boleh bertanya langsung maupun diketik di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung camar terbang melayang, hinggap tenang di atas dahan. Muharram datang membawa sayang, membuka hati sepenuh harapan.
Berlayar jauh kapal samudra membawa jangkar menuju Italia. Mari berhijrah dengan gembira, sambut Muharram dengan bahagia. Jalan kecil menuju taman, langit cerah hiasi awan. Mari sambut tahun keimanan dengan ibadah dan ketakwaan. Bunga mawar tumbuh di taman, harum semerbak di sore hari. Tahun baru kuatkan iman, cahaya Islam terangi diri. Burung camar terbang melayang, hinggap tenang di atas dahan. Muharram datang membawa sayang, membuka hati sepenuh harapan. Bunga mawar, sebentar, bunga mawar terus ini jadinya Ustadz. Pergi ke kebun memetik melati, bunga harum semerbak wangi, kasih sayang sepenuh hati, rumah tangga akan damai abadi. Bunga mawar tumbuh di taman, mekar indah hiasi halaman, suami istri sevisi sejalan, anak tumbuh penuh kenyamanan. Menanam tebu tidaklah payah, bila berbuah manis rasanya. Ku sayang ibu, ku cintai ayah, keluarga harmonis hidup bahagia. Jambu batu, buah berangan, selasih tumbuh di tepi sumur, saling membantu eratkan hubungan, keluarga bahagia, hidupnya makmur. Pohon bidara tegak berdiri, tempat berteduh si burung nuri. Ustadz Andang telah ingatkan diri, membawa berkah dan cahaya hati. Ya, demikianlah pantun kajian kita kali ini. Silahkan teman-teman yang hendak bertanya ya. Saya lihat kolom komen, adakah yang bertanya? Oh ini ada pertanyaan yang tadi sudah disinggung Ustadz. Bagaimana kalau doanya itu sampai di bibir saja Ustadz, belum sampai ke hati? Apakah doa itu akan diterima? Ini karena doa ini yang doa tadi itu terbiasa dibaca ya Ustadz ya. Kadang menjadikan kita kayak baca Bismillah aja gitu. Kadang kurang memberikan sentuhan hati, kurang merintih, kurang memohon pada Allah Ustadz. Jadi kebanyakan masih di bibir saja Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan hal ini? Selanjutnya ada Bu Ya, Idar ya. Sudah ini ada Bu Idar yang sudah raise hand. Makasih Bu Idar. Tafadhol Ustadz. baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, eh, tanda-tanda doa kita itu dikabul, ya, itu kita harus merasa butuh kepada Allah. Nah, butuh begini, sampai kita merasa dekat. Kalau sudah dekat, baru minta. Misalnya, astagfirullah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus diulang sampai ada rasa. Terus diulang, terus diulang. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, baru Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, suami saya ya Allah, jadikan suami yang baik. Anak-anak ya Allah. Nah, ketika kita minta, itu pastikan hati kita sudah dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dekat dulu rasa ini, baru minta. Jadi jangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu belum ada rasa. Belum ada rasa. Jadi secara fikihnya harus tertib ya, baca sholawat dulu, istighfar, kemudian baca alhamdulillah dan seterusnya. Terus kemudian kondisikan bisa la ilaha illa anta tadi, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, saya tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah. Hamba ini banyak salah, banyak dosa, sampai dekat ada rasa, baru minta. Ya, baru minta. Semua doa pasti dikabul kalau memenuhi kaidah-kaidah doanya sama sudah merasa dekat tadi. Tapi tidak semua permintaan diberikan. Semua doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua permintaan diberikan. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Udah dekat, ya Allah, saya mau rumah ya Rob. Ini sekarang rumah saya masih ngontrak. Itu kan keinginan. Ya. Karena kan kita tidak tahu apakah dengan rumah baru itu kita semakin baik apa semakin tidak baik. Kita nggak tahu.
Maka doa itu ada yang nanti diberikannya di akhirat, ada yang kemudian ditunda sampai kita pantas, ada yang kemudian menjadi penyebab kita terhindar dari kecelakaan, atau ada juga yang kemudian doa itu diganti sama yang jauh lebih baik, atau doa itu kemudian menjadi dosa-dosa kita diampuni. Ya, insya Allah semua doa kalau sudah ada rasa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa butuh pertolongan Allah pasti dikabul, tapi tidak semua keinginan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menunggu kapan kita pantas mendapatkan itu. Sama kayak anak kecil ya, anak kecil lagi TK, anak-anak kecil dikasih uang 5.000 kan pantas, di waktu yang pantas kepada yang pantas. Tapi kalau anak kita mau ke TK dikasih 3 juta, ini nak 3 juta, kalau belum habis jangan pulang dulu. Itu kan nggak pantas. Nah, hikmah itu pantas. Waktunya pantas, pemberiannya pantas, kepada yang pantas. Nah, kalau tidak pantas, hati-hati. Itu jawaban yang pertama, Mbak Berta. Ya, ya Ustadz. Makanya saya pribadi Ustadz ya, saya selalu menyelipkan kata pantas itu. Ya Allah, pantaskanlah saya dimanapun saya berada. Pantaskanlah saya menerima rezeki ini, pantaskanlah saya untuk bisa pergi haji, pantaskanlah saya, selalu saya selipkan kata-kata itu, Ustadz. Ya, Saya bagus sekali. termotivasi juga dengan ini, bahwa apa yang dikatakan Ustadz barusan, kita harus merasa kita itu perlu Allah yang memantaskan kita di dalam. Pantas nggak kita di doa kita dikabulkan Allah, begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ini ada Bu Idar Ustadz yang akan bertanya langsung. Bu Idar, silakan Bu Idar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai istidraj. Saya ini sebenarnya ya, dalam perjalanan hijrah gitu, Ustadz. Tapi ya masih tertati-tati, masih ada dosa yang saya lakukan, walaupun saya sadar, tapi saya berusaha untuk menghindarinya, tapi belum berhasil gitu lah Ustaz. Saya benar-benar mau hijrah, bukan cuma hijrah dalam arti spiritual, tapi untuk mendukung hijrah spiritual itu saya memang mau hijrah ke Indonesia gitu. Tapi masalahnya begini, saya sering merasa bila doa saya dikabulkan, saya merasa was-was apakah ini istidraj atau bagaimana Ustadz. Misalnya setiap saya menerima kebaikan gitu, karena saya merasa masih ada dosa, tapi ya misalnya saya masih punya tabungan di bank konvensional, misalnya saya masih safar wanita tanpa mahram gitu. Dan setiap kali saya minta ampun dan saya istighfar. Dan yang terakhir pengalaman saya ini Ustadznya baru 3 minggu yang lalu. Saya dari Indonesia ke sini sendiri. Saya merasa berdosa untuk melakukannya, tapi saya tidak bisa menghindarinya karena memang nggak ada yang menemani, nggak ada mahram yang menemani gitu Ustadz. Terus saya berdoa supaya perjalanan saya lancar dan saya istighfar banyak-banyak dalam perjalanan. Kemudian dan saya memang mendapatkan perjalanan saya itu sangat-sangat lancar. Belum pernah saya lancar seperti itu. Misalnya saya melewati 2 imigrasi di Kuala Lumpur dan di dua Kuala Lumpur, 1 Perancis. Biasanya selalu orang berjubel. Waktu saya lewat hampir sepi. Saya nunggu cuma 5 menit aja. Kemudian waktu ngambil bagasi semuanya, pokoknya teramat-amat lancar gitu Ustaz. Sehingga saya merasa apakah ini istidraj gitu. Tapi waktu itu saya juga menghibur diri, toh banyak wanita yang safar tanpa mahram gitu. Juga yang lain-lain ada, misalnya kalau setiap saya menerima kebaikan gitu, setiap doa saya dikabulkan, saya merasa was-was gitu. Apakah ini istidraj? Bagaimana saya menenangkan hati gitu Ustaz, supaya
Saya tetap berdoa dan tetap berusaha untuk menghindari dosa itu walaupun ya masih belum berhasil gitu Ustaz. Terima kasih pencerahannya Ustaz. Iya, Bu Bu Ida Ida. tinggal sendiri Ustadz ya. Jadi beliau traveling sendiri gitu Ustadz. Baik, baik. Perjalanan itu sangat-sangat lancar sekali. Belum pernah saya eh, melalui perjalanan selancar itu. Alhamdulillah. Iya, saya memang bersyukur, tapi saya takut juga apakah itu istidraj, Ustaz. Ya. Perasaan itu jika tidak berlebihan cukup bagus agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Jadi rasa was-was, rasa khawatir yang proporsional itu bagus. Rasa takut yang pas itu bagus. Jangan sampai terlalu takut, itu yang tidak baik. Ya, kalau takut sebagai manusia itu sangat wajar. Nah, ukurnya pantas tadi, Bu. Jadi ukurannya itu pantas. Jadi kalau sekiranya pantas, itu rahmat Allah. Itu dalam hikmahnya Allah. Dalam timbangan kebaikannya Allah. Ya, kalau pantas. Sudah berdoa, sudah beristighfar, sudah minta pertolongan sama Allah. Ya Allah juga saya takut, kalau ada dosa, takut ada hukumanmu. Gitu. Itu kemudian disadari, kemudian ingin terus memperbaiki diri, kemudian doa dikabul Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang ingin memperbaiki diri dan dia imannya bagus, insya Allah itu bukan. Ya, jadi kalau pantas itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi yang dikatakan tidak pantas itu yang harus yang harus kemudian kita banyak banyak untuk muhasabah ya, muhasabah. Nah, pantas tidak pantas ini memang perlu perenungan individu ya. Ya Allah, pantas nggak saya begini gitu. Pantas nggak? Ya kayak kita punya saudara, punya anak. Kalau kita ngasihnya pantas kan atas dasar cinta kita kan kepada orang, rasa sayang kita kepada orang. Itu timbangan hikmah. Kita itu sangat sayang kepada seseorang, jadi ngasihnya juga terukur gitu. Pas, pantas gitu. Tapi kalau kita misalnya nggak suka sama seseorang, ya udah nih uang 100 juta ambil aja gitu. Itu kan bukan pemberian yang terbaik. Nah, maka caranya pun itu masuk Baberta. Jadi kepada orang yang tepat, caranya pun cara yang pantas. Jadi cara-cara mendapatkannya pun adalah cara-cara yang pantas. Jadi semuanya pantas. Yang menerima pantas, cara-caranya pantas, waktunya pantas, pemberiannya juga pantas. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk menjadi salah satu bahan kita dalam bermuhasabah di dalam minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Mohon pantas. doanya Orang Ustaz, mohon doa beriman, Ustaz orang beriman supaya hijrah pantas. saya lancar. Amin, amin, amin. Diberikan Kelancaran dalam kemudahan. urusan untuk Makanya pindah. ada satu zikir ya Bu ya. Ada satu zikir pagi dan petang yang sangat baik dan rasanya tidak boleh kita tinggalkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika Ya. astagi aslihli sya'ni kulahu wala takilni ila nafsi Ya. tarfata. Ain. Selalu sudah pada hafal ya. Ya Ya, Hayyu ya apakah itu boleh Qayyum. dibaca? Apakah itu boleh dibaca waktu sujud atau sebelum salam juga sebagai tambahan? Boleh, boleh, boleh. Boleh waktu sujud boleh. Ya Boleh. Hayyu ya Qayyum, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, jauhkan dari bencana, jauhkan dari musibah, ya Hayyu ya Qayyum, Kau Maha Hidup. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika rahmati saya ya Allah. Astagis akhiri sya'ni kulau, perbaiki semua urusan saya, jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ya Ustaz. Boleh Kita dibaca selalu ketika baca. sujud ya. Ya, Boleh dibaca makasih ketika Ustaz. sujud. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagis aslihli sya'ni kulau wala takilni ila nafsi tarfatah. Ya Ustaz. Baik. Saya selalu baca. Ya, perjalanan Bu ya. Kita Pagi, terus sore. memperbaiki diri, naik turun, kemudian berjuang, agar senantiasa semakin baik. Alhamdulillah, Ibu senantiasa sehat walafiat ya Bu ya, sehat, lancar, dimudahkan dan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Silakan teman-teman, apakah ada yang bertanya?
Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Ya, Ustadz, saya sudah 14 tahun berumah tangga, Ustadz. Nah, dalam berumah tangga ini suami saya duda, Ustadz. Sudah ada anak-anak ya, yang alhamdulillah sudah berkeluarga masing-masing gitu, Ustadz. Nah, karena perbedaan usia juga, perbedaan kultur juga di sini, itu tentu memberikan tantangan tersendiri kepada saya, Ustadz. Gitu. Eh, karena keterbiasa kerja sejak lama, jadi saya itu kadang berpikir gini amat ya menikah itu enak enak sendiri, enak bujang, pegang uang sendiri, kemana-mana bisa sendiri juga. Gitu. Tapi walaupun seperti itu, alhamdulillah Ustaz, suami saya juga memberikan izin pada saya untuk keluar sendiri, untuk saya suka hiking, membiarkan saya hiking dengan teman-teman hiking saya ke kota sendiri, ke pasar juga nggak apa-apa Ustadz. Karena di sini perempuan itu tidak pergi ke pasar Ustadz. Gitu, bahkan ke toko pun kadang diantar mertua. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya pingin ya di tahun baru ini, saya sudah ngomong juga ke suami, cuma ada perbedaan pendapat gitu. Inginnya menyatukan visi Ustadz. Jadi menyatukan visi dari dua kepala yang berbeda, dua hati yang berbeda itu kan susah sekali Ustadz ya gitu. Adakah Ustadz ini tips-tips dari Ustadz supaya suami kita sebagai istri juga bisa memberi lebih langgeng lagi Ustadz ke depannya Ustadz dalam berdiskusi gitu. Soalnya di sini itu jarang Ustadz istri-istri berdiskusi sama suami itu jarang. Terutama yang masih tinggal dengan mertua Ustadz itu banyak mertua yang masih nyetir Ustadz. Mohon bimbingannya Ustadz. Makasih. Ya, ada di sana suami ibunya apa di Indonesia? Suami saya di sini Ustadz, orang sini. Ya. Orang Oh, Macedonia iya, Ustadz. iya. Iya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi ibu ketika diskusi itu ibadah, Bu. Nah, ini yang harus kemudian digarisbawahi ya. Jadi ketika ibu berdiskusi, kemudian alot, kemudian apa pandangan yang masih belum ditemukan, itu ibadah. Ibadah yang panjang. Bulan ini masih Walaupun masih diskusi. dalam proses ya Ustadz ya, sudah Ya, termasuk ya, ibadah. ya, 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 ya. Jadi bulan ini masih diskusi, masih belum titik temu, ya doa lagi, diskusi lagi, sabar. Ibu banyak banget pahalanya. Satu, berdiskusi dengan suami adalah ibadah. Kemudian menunggu pertolongan Allah itu ibadah. Jadi ibu minta ada jalan keluar, ibu nunggu gitu sampai ada jalan keluar, itu ibadah mulia banget. Ya, jadi menunggu pertolongan, menunggu doa dikabul, itu ibadah. Ya, ada sabar, ibadah sabar. Jadi kalau ini dianggap sebagai ujian, ya, dianggap sebagai ujian, maka ibu mendapatkan maka hanya gini, ada ibadah yang memang didapatkan dari ujian. Kayak tadi ibu diskusi, itu kan hanya ketika dapat ujian itu diskusi, sabar misalnya. Kan kalau lancar-lancar saja misalnya ya, hikmahnya, ibu tidak punya pahala sabar. Kalau tadi ibu lancar, syukur berarti pahalanya syukur. Jadi selalu ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka sebenarnya ketika Allah itu memberikan kebaikan kepada kita, baik versi Allah. Nah, ketika baik versi Allah itu tidak sama dengan baik versi kita, ya kan? Maka sabar menjadi penting di situ agar menemukan hikmahnya. Emang ibu kalau dikasih permen sama saya mau nggak dibungkus? Iya, nggak Ya, mau jadi Ustadz. permennya dibungkus dulu kan, permennya dibungkus walaupun nanti bungkusnya dibuang lagi gitu. Kalau dimakan kan bungkusnya. Jadi Iya. Allah itu ngasih kebaikan di dalam ujian itu. Jadi kalau ujian itu tingkat kesulitannya 10, maka pemberiannya jauh lebih besar daripada 10 itu. Cuma kalau kita ingin tahu pemberian Allah di balik ujian, maka sabar menjadi nomor satu. Yang kedua terus beristighfar. Kemudian ini minta kepada Allah agar hikmahnya itu dibuka gitu, Bu. Kan Allah ngasih hikmah kan?
Iya, Allah ngasih hikmah kan. Cuma kan iya hikmah Ustaz. ini tidak mudah dibaca kan. Iya, Kapan kira-kira hikmah ini akan terbaca? ketika Akan kita ketahuan. Kalau nanti sudah 5 tahun ke depan, oh iya ya, masya Allah, dulu nih Allah kenapa begini? Ternyata ini toh ini gitu kan. Nah Hmm, itu hikmah itu dibungkus gitu. Jadi sabarlah sampai kemudian hikmah itu terbuka. Banyak orang di antara kita nggak mau sabar sehingga hikmahnya nggak ketemu gitu. Jadi hmm, ujian itu ada kebaikan yang terbungkus dan bungkus ini harus dibuka dengan pintu-pintu kesabaran, pintu-pintu taat kepada suami, diskusi yang panjang, ya kan? Mungkin juga iya, ada sedikit dalam tanda petik dramanya, eh, air matanya. misalnya ini kenapa sih ayah kenapa ini gitu. Ya, itu itu menurut saya wajar. Dan memang panjang, rumah tangga itu ibadah yang panjang. Jadi perspektifnya adalah perspektif ibadah. Gitu ya. Selama masih Iya, dalam koridor-koridor yang memang itu menjadi apa namanya? Ya, wajar lah ya. Gitu. Walaupun kadang-kadang ada naik gitu ya, tidak wajar. Anggap aja itu bahwa itu Allah sedang apa namanya memberikan kebaikan kepada kita. Apakah kita bisa nggak berhasil melewati ini? iya. Maka menurut saya selama dua-duanya masih diskusi, kemudian juga apa, ada ada ruang-ruang untuk meminta pertolongan kepada Allah, maka Hmm, eh, ini jalani dengan baik, ujungnya nanti akan jadi kebaikan. Jadi kan hidup itu cuma iya. dua sebenarnya. Seolah-olah ini musibah, ujian, ujungnya baik. Kalau nikmat kan ujungnya tidak, ujungnya kan musibah. Coba, semua nikmat ujungnya hampir musibah. Ya. Punya mobil ujungnya Iya. kan rusak juga mobil. Punya rumah ujungnya kan nanti kalau nggak dijual ya diberikan ke orang atau apa gitu. Nah, kalau kalau musibah, kalau ujian, ujungnya kelihatan tidak enak, tapi nanti di balik itu kita bisa senyum. Oh ini ya, tapi itu butuh waktu. Hmm, iya. Ya, Dan termasuk kita kadang juga ini Ustadz, saya ya terutama itu tuh kadang susah membedakan juga Ustadz, ini ujian kah atau azab kah kayak gitu Ustadz. Itu kadang masih susah juga Ustadz untuk memetik hikmahnya gitu Ustadz. gini aja. Apakah sedang diuji Kalau atau ibu, diazab? ya, kalau kita sedang berlatih untuk berbuat baik, kita sedang berlatih berbuat baik kepada orang tua, kepada suami, kepada siapapun ya, telah sedang berlatih berbuat baik untuk Allah gitu. Lalu ada sesuatu yang kemudian menyayat-nyayat hati itu ujian. Itu Mhm. cara mendiagnosanya ya. Jadi kalau kita sedang konsentrasi melatih diri untuk berbuat baik, ingin semakin baik, maka ketika ada orang yang ketika ada sesuatu yang tidak enak itu ujian. Contoh gini lah yang paling mudah ya. Apa, sholat tepat waktu atau ayah udah tua misalnya ya, kita udah Ya. senior nih gitu. Kemudian marah gitu. Ibu dimarahin. Nah, ibu berarti diuji itu. Karena ibu sedang Mhm. berbuat baik kan atau sedang berlatih berbuat baik gitu. Tapi kalau sebelumnya ada kezaliman, ada dosa, ada kelalaian, ada hak-hak Allah, perintah-perintah yang diabaikan, kemudian kita kena sesuatu, nah itu hati-hati mungkin bisa aja itu peringatan. Jadi itu salah satu cara mendiagnosa apakah ini adalah ujian, hukuman, atau peringatan. Tapi gini, ujian, peringatan maupun hukuman, kalau responnya positif, insya Allah jadi baik. Gitu ya. Mhm. Ya Allah, saya ternyata ini kok di pekerjaan gak enak banget ya. Oh iya, karena tadi suami di rumah, saya membentak suami ya. Nah kalau ibu jadi sadar, itu hukuman jadi baik. Mhm. Hukuman jadi baik. Ya. Kita tahu Yang penting kesalahan. cara merespon kita positif, ya, baik ujian maupun peringatan atau hukuman. Dan insya Allah kalau sudah merasa responnya baik, insya Allah juga jadi kebaikan. Ya, Ustadz. Gitu. Ya, kadang saya bertekad Ustadz kepinginnya tahun ini gitu, soalnya semakin banyak teman, semakin banyak ini orang semakin tahu kelebihan kita tuh banyak Ustadz.
bikin dong ini dong, jualan dong ini gitu. Tapi suami tidak mengizinkan Ustadz. Ya mungkin di balik itu juga ada hikmah banyak. Ya, alhamdulillah rezeki juga ada saja Ustadz. Walaupun selama 14 tahun ini saya tidak pernah kerja di sini Ustadz. Gitu. Tapi Hmm, ada aja Ustadz rezekinya dari jalan-jalan yang tidak terduga itu Ustadz gitu. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Baiklah, Ibu senantiasa dalam adakah teman-teman kemudahan ya. yang tidak bertanya lagi? Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman semuanya juga Ustadz. Ya, Baiklah, untuk apabila semuanya yang ada tidak di ada seluruh dunia. lagi yang pertanyaan dari teman-teman, ya saya rasa kita sudah di penghujung acara ya Ustadz ya. Karena di Indonesia juga akan memasuki waktu maghrib dan di sini akan memasuki waktu zuhur gitu. Sekiranya ini tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini ya pengajian ini. Baiklah Ustadz, mungkin Ustadz bisa memimpin doa Ustadz. Iya, yang pertama saya minta maaf karena ini kelihatan kurang maksimal ya. Kurang maksimal, khawatir ada beberapa hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Walau demikian, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan ya. Ada Amin. nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan. Mari kita Amin. sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus betul-betul membutuhkan Allah karena semua kebutuhan kita ada pada Allah. Sehat ada pada Allah, pertolongan ada pada Allah, suami kita yang menggenggam adalah Allah, harapan kita ada di Allah, ya. Maka kita harus betul-betul butuh banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami masih sehat, di antara sebagian saudara-saudara kami sakit. Tangan kami masih bisa bergerak, di antara saudara-saudara kami ada yang tidak bergerak. Kaki masih bisa melangkah, sementara sebagian saudara-saudara kami tidak bisa berjalan. Kami bersyukur ya Allah, sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman. Bimbing kami ya Allah senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan-Mu yang terus-menerus memberikan pemberiannya kepada kami. Ya Rob, mudahkanlah semua urusan kami, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan segala dosa, jauhkan dari segala bentuk-bentuk yang membuat Engkau marah ya Rob. Rob, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kokohkan hati kami dengan zikir, kokohkan hati kami dengan syukur, kokohkan hati kami dengan kebaikan dan amal soleh dan ibadah-ibadah yang khusyuk. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa kami ya Rabb, bimbing kami, berikan kami petunjuk agar di tahun 1448 ini jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih berkah, jauh lebih mendapatkan kebaikan, memberikan kebaikan, mendapatkan pertolongan, penjagaan darimu. Sehat walafiat, dan sehat ini bisa menjadi bekal untuk memberikan manfaat kepada sesama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadiran Ustadz hari ini yang telah banyak memberikan kita hikmah, memberikan kita pengingat diri bagaimana kita menghadapi tahun baru, menjalani tahun 1448 ini Ustadz.
yang hijrah, terutama hijrah ini kita khususkan untuk menyenangkan Allah dan terus berusaha meningkatkan kualitas kepribadian untuk selalu menjadi lebih baik, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan bertekad menjaganya sampai akhir zaman. Terus berlari mengejar rahmat dan ridha Allah, menyadari kekurangan diri dan selalu bertekad lebih baik atas bimbingan Allah, melahirkan sifat rendah hati, istighfar dan tawadhu. Dan yakin bahwa setelah keimanan ujian akan ada ujian dan ujian ini akan selalu menguatkan, mendewasakan dan yang lebih penting mendekatkan dengan Allah. Menjadi selalu berusaha menjadi lebih baik dalam hikmat mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian kesimpulan yang saya tarik dari kajian kita kali ini. Semoga kita mampu, Allah mampukan, Allah pantaskan untuk selalu menjadi lebih baik dari awal sampai akhir. Makasih Ustadz. Mari kita sama-sama menutup kajian kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali di kajian MPP dengan tema-tema menarik dan dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak Dini, Teh Alfi, dan tentunya terima kasih bagi semua yang telah meluangkan waktu. Alhamdulillah berkah ilmunya. Semoga berkah kajian ini.